Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Perkenalkan, nama saya Arnita Laia dengan NIM 24301021 310. Saya dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan dari Prodi PGPAU. Pada kesempatan ini, saya akan bercerita tentang tema budaya. Dan budaya yang saya ceritakan pada saat ini yaitu budaya asal saya, yaitu Nias. Tema yang saya ambil pada saat ini yaitu Fahombo Batu. Selamat menyaksikan! Di sebuah desa adat yang ada di Nias Selatan bernama Desa Goluwo, ada seorang remaja bernama Lasa. Ia dikenal sebagai anak yang rajin, membantu orang tua, tetapi tidak pernah dianggap sebagai pemuda yang kuat seperti yang lain. Setiap hari, ia melihat teman-temannya berlatih hombo batu atau lompat batu. Tradisi lompat batu yang menjadi simbol kebarannya sekaligus kedewasaan laki-laki Nias. Di tengah desa, berdiri sebuah batu setinggi 2 meter lebih. Permukaannya kasar dan dingin. Batu itu bukan sekedar batu. Itu adalah lambang keberanian, kehormatan, keluarga, dan martabat desa. Siapapun yang bisa melompat batu itu dianggap telah siap membela desa dan menjaga kehormatan leluhur. Namun, Lasa selalu menghindar latihan. Ia tidak percaya diri, bahkan sering mendengar ejekan dari pemuda lain. Hahaha, badannya kecil, mana mungkin bisa melompat, kata salah satu teman sebayanya. Namun, suatu hari kabar buruk datang. Desa tetangga mengirimkan tantangan, sebuah kompetisi hombo batu atau lompat batu untuk menentukan desa mana yang memiliki pemuda yang paling kuat dan terhormat. Jika desa Goluwo kalah, mereka akan dianggap lemah dan itu menjadi aib besar bagi seluruh kampung. Sayangnya, pemuda terkuat di desa Goluwo mengalami cedera saat latihan atau saat berlatih. Warga pun cemas, kepala desa pun cemas. Dan pada saat itu, kepala desa mengajukan pertanyaan kepada warga desanya. Bertanya, siapa yang akan mewakili desa kita? Tanya kepala desa. Dan pada saat itu, tak ada yang berani menjawab. Saat keadaan kacau, Ama Lasa atau ayahnya Lasa maju dan berkata, "Anak saya telah berlatih diam-diam di belakang rumah. Mungkin ia bisa mencoba." Warga terkejut. Bahkan Lasa sendiri kaget karena ia hanya berlatih kecil-kecilan, namun ayahnya tahu sesuatu yang orang lain tidak tahu. Lasa punya tekad besar dan hati yang kuat. Malam itu, ayahnya berbicara kepadanya. Lasa, dalam budaya kita, lompat batu bukan hanya menunjukkan kuatnya kaki, tetapi kuatnya hati. Jika kau yakin, batu itu akan seperti tanah datar. Lasa pun terdiam saat ia mendengar kata-kata ayahnya. Ia memandang bulan di atas rumah adat dan hatinya dipenuhi rasa takut bercampur keberanian. Beberapa hari kemudian, tibalah hari tantangan hombo batu atau lompat batu atau hari pertandingan Fahombo Batu. Di desa Goluwo ramai oleh suara gong dan gendang. Masyarakat berkumpul dan mengenakan pakaian adat warna kuning dan merah. Para tetua duduk di kursi batu, simbol kekuasaan dan kebijaksanaan. Pemuda dari desa lawan
berhasil melompat dengan indah dan gagah. Sorak-sorai memenuhi udara. Kini giliran Lasa. Ia berjalan pelan menuju batu raksasa. Langkahnya gemetar. Ejekan kecil terdengar. Hahaha, anak kecil melompat? Mustahil. Namun, ia mengingat kata-kata ayahnya. Ia menarik napas dalam-dalam, merasakan tanah di telapak kakinya, seolah-olah mendengar suara leluhur yang berkata, "Famatua no badae, melompatlah wahai cucu." Lasa mulai berlari, suara gendang mengikuti langkah kakinya. Semakin cepat, semakin mantap. Saat jarak tinggal 1 langkah dari batu, ia menggerahkan seluruh tenaga, melompat lebih tinggi dari biasanya. Untuk beberapa detik, tubuhnya menggantung di udara. Waktu seperti berhenti. Mata semua orang tertuju padanya. Kemudian, ia mendarat sempurna di seberang batu. Suasana langsung pecah oleh sorakan warga desa Goluwo. Ibu-ibu menari, para tetua tersenyum, bangga, dan ayahnya meneteskan air mata. Kepala desa pun berdiri dan berkata lantang, "Lasa, hari ini kau tidak hanya melompati batu, tapi juga melompati rasa takutmu. Engkaulah kebanggaan desa Goluwo." Beberapa hari setelahnya, Lasa menjadi inspirasi bagi semua pemuda lain di desa itu, bahkan di desa lain. Ia membuktikan bahwa keberanian tidak dinilai dari tubuh besar atau tubuh kecil, bahkan kekuatan otot, tetapi dari hati yang yakin dan tekad yang kuat. Ayahnya berkata kepada Lasa, "Budaya tidak hidup jika tidak diwariskan. Dengan melompat, kau telah menjaga warisan leluhur." Lasa pun tersenyum mendengar kata-kata ayahnya. Ia tahu bahwa hari itu akan dikenang, bukan hanya sebagai kemenangan dalam lomba, tetapi sebagai awal dari sebuah perjalanan panjang untuk menjaga budaya Nias tetap hidup dan dihargai. Jadi, pesan moral yang dapat kita ambil dari cerita yang telah saya sampaikan, yaitu yang pertama, berani bukan berarti tidak takut, tetapi berani mencoba dan melakukan yang benar. Dan yang kedua, budaya harus dijaga, dihargai, diwariskan melalui kebersamaan. Dan yang ketiga, menghormati orang tua adalah bagian penting dari jati diri Ononiha atau orang Nias. Dan yang keempat, anak-anak dapat menjadi penjaga budaya dengan kebiasaan setiap hari. Dan yang kelima, kekuatan hati seringkali lebih penting daripada kekuatan tubuh. Sekian saja cerita yang telah saya sampaikan tentang tema budaya, khususnya Ononiha atau orang Nias. Semoga bermanfaat. Bye-bye.